Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prasetya. Kali ini saya akan membahas tentang algoritma pemrograman yang bertemakan Abstract Data Type atau ADT menggunakan pemrograman berorientasi objek berdasarkan dari Pak Abbas Setiawan. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan komponen data dan perilaku dari satu abstrak data type atau ADT. Mahasiswa mampu membuat lebih dari satu abstrak data type atau ADT dan didapat digunakan bersama-sama untuk pemecahan suatu masalah. Abstraksi merupakan ide yang sangat berguna dalam ilmu komputer. Hal ini dapat memisahkan dari apa sampai bagaimana. Abstraksi dan dekomposisi akan menyediakan modularitas, di mana modularitas bisa dicapai dengan fungsi atau kelas. Abstract Data Type atau ADT. ADT merupakan jenis spesial dari tipe data, didefinisikan oleh set dan nilai-nilai dengan set operasi dan operasi-operasi. Kata abstrak dapat diartikan sebagai kita dapat menggunakan tipe data ini dan bisa digunakan operasi yang berbeda-beda tanpa harus mengetahui bagaimana operasi tersebut bekerja. Jadi abstrak di sini dari sudut pandang user atau pengguna atau programmer yang menggunakan ADT yang kita bangun. ADT dibentuk oleh tipe yang primitif yang sudah ada, tetapi operasi logika yang ada dalamnya disembunyikan. ADT disebut dengan pemrograman berorientasi objek di Python. Kita langsung masuk ke dalam yang selanjutnya. Mari kita membuat ADT kita sendiri. Misalkan membuat kelas koordinat. Bagaimana cara membuat kode programnya? Gunakan keyword class untuk mendefinisikan tipe yang baru. Kelas koordinat atau objek. Mulai didefinisikan atribut dan atau metode di sini. Gunakan identitasi sama halnya ketika kita mendefinisikan fungsi dengan def. Objek berarti kelas koordinat yang kita buat merupakan objek Python dan mengisi semua atributnya berkaitan dengan konsep intrinsic atau pewarisan. Kita lanjut. Apa itu isi atribut dan metode dari kelas koordinat? Lihat representasi gambar dan koordinat sebelumnya. Atribut data merupakan pikiran data yang terkait langsung dengan kelas yang dibangun. Contohnya koordinat dibentuk dari dua buah integer yang diwakili oleh x dan y. Metodenya pikiran fungsi atau prosedur. Apa yang terkait dengan kelas yang dibangun, pikiran juga berkaitan dengan agar dapat terkait. Kita lanjut lagi, langsung mendefinisikan bagaimana cara membuat objek. Objek dilakukan dengan mensigin ke suatu variabel, contoh C sama dengan koordinat. Perhatikan bahwa contoh sebelumnya dapat menginisiasi nilai atribut dan misal X sama dengan 10, Y sama dengan 4. Gunakan special method atau disebut juga dengan istilah konstruktor untuk menginisialisasi atribut data. Dilakukan dengan keyword init. Seperti contoh. Pembuatan objek salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Data atribut. Ini merupakan full code dari contoh PPT yang saya dapat. Dan pada akhirnya ini adalah full coding. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang koordinat. Saya akan menggunakan ADT sebagai ADT zakat. Langsung saja buka VS Code. Saya sudah membuatnya pertama-tama dengan ADT percobaan, tapi kali ini saya akan mengulangnya kembali untuk lebih memastikan dan memahami. Kita buka new window saja. Tunggu sebentar karena laptop saya memang RAM 2 GB, tutup kentang guys. Oke.
Langsung kita open folder. Pertama-tama siapkan folder kosong terlebih dahulu guys. Saya sudah siapkan foldernya dengan nama ADT Zakat. Maklum nge-lag sedikit. ADT Zakat, kemudian select folder. Tunggu sebentar. Oke. Di sini saya sudah membuat filenya ya. Buat dua file, yang pertama zakat.py dan yang keduanya adalah main zakat.py untuk membuat fungsi mainnya bekerja. Tambahkan komentar berupa nama atau apapun yang memperjelas. Kali ini saya akan buat nama saya karena sebagai pertanggungjawaban saya dalam pembuatan video, agar ibu guru percaya, ibu dosen percaya kalau video ini memang saya yang buat sendiri. Kita masukkan nama, NIM, kemudian kelompok 4215. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam fungsi yang pertama. Dev class. Fungsi yang pertama kita buat dulu kelasnya guys, karena ADT memang harus menggunakan kelas zakat objek. Sorry guys, keyboard. Dev init sebagai self. Kita buat lagi alamat, nama, terus nama-nama zakatnya yang akan kita masukkan sebagai data. Zakat fitrah, kita buat Z fitrah. Kemudian kita buat zakat apa lagi, zakat mal, Z mal, dan terakhir zakat profesi, Z profesi. Oke guys, kita langsung lanjut lagi. Oh ya guys, kita buat dulu komentar supaya lebih memudahkan. Bawah itu init merupakan kita membuat konstruktornya terlebih dahulu. Self dengan menggunakan self dot alamat sama dengan alamat. Ini cuman sebagai konstruktornya guys, agar mudah diidentifikasi. Self alamat, self nama sama dengan nama. Oke, self dot fitrah ya guys. Zakat fitrah sama dengan zakat fitrah. Kita buat lagi yang lainnya guys. Zakat mal sama dengan zakat mal. Dan self dot profesi, zakat profesi sama dengan profesi. Oke.
Kita buat fungsi selanjutnya guys. Def fitrah self return self dot zakat fitrah dikali 8 dikali berapa. Oh ya guys, kita harus pakai komentar guys untuk memperjelas hitungan zakat itu seperti apa. Saya sudah membuatnya sebelumnya di file percobaan. Kita copy paste saja untuk mempercepat. Kita copy paste saja ini komentarnya supaya memperjelas perhitungan zakatnya guys. Oke, kita kontrol copy, kembali lagi ke zakat.py nya, kontrol paste aja guys. Nah itu guys sebagaimana penjelasannya. Zakat fitrah itu 3,5 dikali harga beras per kilogramnya guys. Berarti zakat fitrah kali dalam zakat fitrah, zakat mal 2,5 dan zakat profesi 2,5 guys. Karena ini zakat fitrah maka 35 per 100 guys, karena 35% daripada zakatnya. Selanjutnya kita buat untuk zakat yang lainnya. Def mal self, kita return self zakat mal dikali dengan zakat mal 2,5 guys, berarti 25 per 100 guys, 25 per 100. Oke, enter. Kita buat lagi zakat yang profesi ya guys. Def profesi self, kita buat self. Oke, kita return. Tadi guys agak typo, return self dot profesi kali profesi tadi guys adalah 2,5 dikali jumlah pendapatan bersih per bulan, maka kita kalikan dengan 25 per 100 karena 25% guys. Kita lanjut guys, kita pakai fungsi kita kerjakan dulu deh totalnya guys, total zakat untuk mengetahui jumlah zakatnya guys keseluruhan. Self return self dot zakatnya tadi guys kita tulis semua, mulai dari zakat fitrah sampai zakat yang profesional kita tambahkan. Fitrah tambah self dot mal ditambah self dot profesional alias profesi guys, profesi itu sama dengan kerjaannya guys ya. Oke, kemudian kita langsung lanjut guys, kita akan lanjut ke def kategori guys. Sebenarnya nggak perlu guys, cuma nggak apa-apa untuk tambahan aja.
Saya copy paste saja biar cepat. Kita copy, kita control paste. Kategori self maksudnya berfungsi untuk menjelaskan guys. Seumpama total zakat dari semuanya lebih dari 1 juta, maka dia termasuk kategori golongan yang kaya. Dan jika di bawah 1 juta tapi masih dan di atas 300.000, itu termasuk golongan menengah. Apabila di bawah 300.000, di atas 50.000 itu golongan miskin, dan jika yang lainnya maka itu fakir guys. Oke, sekarang kita buat dev untuk metode printnya. Kita kontrol paste aja guys biar cepet ya. Kontrol paste ya. Kita cetak nama, alamat, zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, total zakat, dan kategori golongan. Terus kita buat formatnya self.alamat, semuanya self sampai self.kategori. Selanjutnya kita buat fungsi mainnya guys. Di main zakat.py, saya sudah membuat sebelumnya guys, jadi kita tidak usah capek-capek ngetik lagi karena waktunya sudah terlalu lama nanti. Kita copy paste aja guys. Ada nama saya Agung Prasetya, kita copy sampai sini ya. Kontrol paste. Dev main itu saya buat komentar untuk memperjelas saja bagaimana cara memasukkan datanya guys. Untuk tadi saya buat pertama nick, namun sudah saya ubah jadi alamat karena lebih masuk akal alamat dalam bayar zakat daripada nick. Kita buat alamat Demak sama Medan guys. Terus kita buat create. Di create kita langsung saja buat jumlah pembayar zakatnya, masukkan inputnya, masukkan jumlah pembayar zakat, pembayarnya sama dengan list kosong. Urutan 1 maksudnya untuk nomornya guys. Selanjutnya kita buat perulangan agar berurut for m in range pembayar zakat, print pemberi zakat ke urutan tambah 1. Maksudnya itu nanti begitu kita buat 5 maka dia akan berurut 1 2 3 4 5 gitu. Kita langsung saja guys. Kita ambil fungsi read dan fungsi mainnya agar bisa langsung diselesaikan. Oke, kontrol paste. Itu metode alamat dan semuanya guys kita pakai sistem input. Apabila angka kita pakai float, apabila dia string kita langsung saja inputkan. Fungsi read atau fungsi baca atau fungsi print sama dengan saat itu buat nomor ya guys. Bahwasannya kalau kita mau ngisi datanya itu dimulai dari 1. Print itu semua buat print doang guys. If name itu fungsi mainnya supaya bisa dijalankan. Langsung kita coba saja guys apakah berhasil codingan kita. py main zakat.py. Oke, kita tunggu bentar guys. Oke, berhasil. Masukkan jumlah pembayar zakat. Kita buat 4 dulu guys. Kita buat Medan. Yang pertama kita buat Medan aja guys alamatnya. Nama pembayarannya kita buat Rizky. Bentar guys ya.
Rizky. Terus jumlah zakat fitrahnya kita buat 35.000 aja guys, karena harga beras zakat fitrah biasanya 35.000 netralnya. Mau kita kira-kirain aja guys selayaknya. Yang kedua kita buat alamatnya dari Semarang aja guys, Semarang. Oke, namanya kita buat Asti. Sudah zakat fitrahnya samakan 35.000. Zakat malnya udah bisa dapat 40 juta per tahun. Kemudian zakat profesinya ya kita buat sebagai contoh aja ya guys ya. Kita lanjut sampai yang ketiga dan keempat, kita asal-asal aja nggak apa-apa, yang penting masuk akal dikit aja gitu guys. Dari Solo, oke, kita lanjut 50 juta guys. 15 juta gajinya per bulan. Oke, lanjut yang keempat, masukkan alamatnya, kita buat Solo aja guys. Apa ya, Bandung guys. Solo sudah Bandung. Namanya kita buat Asep, orang Bandung biasanya Asep guys. Oke, jumlah zakat fitrahnya kita buat asal aja guys, 30.000 aja. Zakat malnya kita buat 10 juta. Terus zakat profesinya cuma 2 juta aja guys per bulan. Enter. Berhasil guys. Itu nomornya 1, 2, 3, 4. Alamat Medan, Semarang, Solo, Bandung. Outputnya total zakatnya ada di situ guys ya. Udah, sudah berhasil guys, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.